Bab 6 ya. Bab 6 itu kira-kira yang akan kita pelajari adalah ini. Jadi sudah ada ya di itu slide-nya sudah muncul belum? Sensei. Belum ya. Oh, belum di-share ya. Masen. Ya, ini. Sudah ada? Sudah. Baik. Ini yang akan kita pelajari masih tentang kata kerja, kemudian kata bantu, kata tanya. Ya, itu masih seputar itu. Mudah-mudahan bisa tersampaikan semua. Kalau masih belum tersampaikan, nanti kita diulang di lain waktu ya. Kata kerja yang akan kita pelajari, kalau selama ini atau yang sudah lalu, itu kata kerjanya adalah kata kerja apa yang tidak memerlukan objek. Kalau kali ini kita mempelajari kata kerja transitif, yaitu yang membutuhkan objek, gitu ya. Jadi pada umumnya biasanya pakai objek, gitu ya. Kata kerjanya yang memerlukan objek, kemudian kata bantu yang akan dipelajari adalah kata bantu kata bantu de, dan kata bantu to. Kemudian kata tanyanya nan dan nani. Kemudian ini ajakan secara halus ya, bentuk hormat, dan ini usulan yang sekaligus mengajak, ungkapan mengusulkan sesuatu yang sekaligus mengajak. Nah, kalau biasanya saya ini berikan gambar-gambar ya, kali ini kita belajar kosakatanya, kata kerja mungkin bisa dengan gerakan ya. Kita pelajari dulu kata kerjanya. Ya, kata kerjanya ini di sini ada. Dibaca nomor 1 apa? Bisa dibaca nomor 1? Tabemas. Ya, nomor 2? Nomas. Nomimas. Nomor 3? Swimas. Nomor 4? Mimas. Nomor 5? Kikimas. Nomor 6? Yomimas. Hai. Nomor 7? Kakimas. Di sini di kata kerja ini semua akhirannya mas. Jadi minasang sudah gampang ya membacanya karena semuanya belakangnya mas. Hanya tinggal depannya saja. Ini depannya hanya ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 huruf. Yang lainnya ada yang sama ini ya, ada yang mi, ada mi lagi. Di sini ada ki lagi ya. Jadi di sini yang pertama coba kita ucapkan tabemas. Terkala nomimas. Hai. Suimas. Mimas. Ikimas. Yomimas. Hai. Kakimas. Hai. Dari yang sensei ucapkan tadi, kemudian sensei peragakan, sudah tahu kan artinya? Tabemas, Makan. nomimas, Minum. suimas, Merokok. menghisap ya, menghisap. Hai. Mimas, Melihat. kikimas, Mendengar. kiki ya, ki-nya 2 kali. Kikimas. Mendengar. Mendengar. Ya, kalau bukan ikimas, kalau ikimas kan pergi. Kalau kikimas mendengar ya. Kalau yomimas Membaca. membaca. Kemudian kakimas Menulis. Coba
masih bisa kan dibaca ya, Sensei kasih gerakannya. Ini apa? Tabemas. Tabimas. Hmm. Tabimas. Ini, Nomimas. iya. Terus ini, Suimas. hai. Terus ini, Mimas. Mimas. ya. Nomor 5, Kikimas. hai. Nomor 6, Yomimas. Yomimas. ya. Yumimas. Nomor 7, Kakimas. Akimas. Kakimas. ya. Sudah hafal belum? Coba nomor 7 apa artinya? Kakimas. Menulis. 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 Nomor 5, Mendengar. mendengar. Nomor 3, Merokok. Menghisap. 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 Iya. Nomor 1, Makan. nomor 2, Minum. Minum. nomor 4, Melihat. nomor Melihat. 6. Membaca. Membaca. Iya. Membaca. Sekarang Sensei bahasa Jepangnya ya. Tabemasu. Apa? Makan. Suimasu. Menghisap. 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 Nomimasu. Minum. Minum. Mimasu. Melihat. Lihat. Kikimasu. Mendengar, Mendengar. Mendengar. Yomimasu. Membaca. 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 Kakimasu. Menulis. Tulis. Hai, desu ne. Coba minasang sebutkan bahasa Jepangnya. Kikimas. Hai. Kikimas, Mimas. Mimas. Nggak nampak, Sensei. Dia kan suruh ngapalin. Yomimas. Ulangi ya. Apa? Kikimas. Hai. Mimas. Hai. Yomimas. Nggak kelihatan, Sensei. Yomimas. Tabemas. tabemas, nomimas, Nomimas. Hmm. Kakimas. Kakimas. Suimas. Suimas. Hai. Apalagi yang belum? melihat, udah. Udah. Coba Diah-sang. Nomimas. Mimas. Kikimas. Kakimas. Yomimas. Hai, desu ne. Marle-sang. Tabemas. Nomimas. Ya. Suimas. Hai. Kakimas. Hai. Yomimas. Hai. Kikimas. Hai, desu ne. Molidar-sang. Hai, Sensei. Apa? Kikimas. Hai. Mimas. Hai. Tabimas. Hai. Nomimas. Hai. Suimas. Apalagi yang belum? Sudah hafal ya? Kakimas. Sekarang kalau tabemas bentuk negatifnya apa? Kabimasen. Ya, nomimas, Nomimasen. Nomimasen, mas, Suimasen. mimas, Mimasen. kimas, Kikimasen. yomimas, Yomimasen. kakimas. Kakimasen. Hai. Bentuk lampaunya tabemas, Tabimas. Titah. nomimas, Nomimas. Nomimasta. suimas, Suimas. Suimasta. mimas, Mimasta. Mimasta. kimas, Kikimasta. Masta. yomimas, Yomimas. Yomimasta. kakimas. Kakimas. Masta. Bentuk negatif lampau tabemas, Kabimas. tabebasen desta, hai. Nomimas, Nomimas. Desta. hai. Suimas, Suimas. Suimasen desta. mimas, Mimas. Desta. kikimas, Kikimas. Kikimasen desta. yomimas, Yomimas. Yomimasen desta. kakimas. Kakimasen. Kikimasen desta. Hai. Jadi kata kerja yang tertulis di sini ini adalah kata kerja yang
biasanya membutuhkan objek ya. Jadi ada objeknya, tidak seperti tidur atau bangun itu tidak ada objeknya. Kalau ini ada objeknya, namanya kata kerja transitif gitu ya. Dan objeknya kata kerjanya apakah ini saja? Tidak ya, masih ada banyak ya. Cuma di sini karena kita hanya berusaha nanti memahami ya, jadi sedikit saja. Nanti yang lain kosakatanya silahkan dilihat di buku atau cari di kamus, banyak ya. Ini di sini ada kosakata yang lain. Kalau ini kan yang putih ini dosi ya, dosi itu kata kerja. Kemudian di sini ada kata benda ya, Messi yang ada di sini ada kelompok di sini. Apa bacaannya nih? Yang kuning? Tabemas ini. Depannya udah tabe bener, belakangnya apa? Tabemono. Ya, tabemono. Ya, tabemono. Ini juga belakangnya mono. Nah, di sini apa depannya? Nomi. Nomi. Nomimono. Ya, jadi nomemono. Nomi. Kira-kira artinya apa? Di sini ada tabe, di sini juga ada tabe. Di sini ada nomi, di sini juga ada nomi. Apa? Makan minum. Tabemono, Makan. makanan. Karena Ya, jadi nomimono, minuman. ya minuman. Ya, jadi mono itu artinya bendanya, ya barangnya gitu. Jadi mono itu hal. Tabemono hal yang ditabe, hal yang dimakan. Nomimono hal yang diminum gitu ya. Nah, di sini ada macam-macam makanan, ada gohang. Udah tahu ya artinya gohang? Nasi. Ya, pang. Ya. Pang kan Roti. waktu itu belajar waktu Roti. ya, Roti. ya roti. Pan. Niku. Niku. Daging. Ya, Niku yakiniku. daging. Yuniku ya. Ding. Biasanya banyak itu di restoran Jepang, niku-niku ya. Kemudian Ikan. sakana, Ikan. ya, tamago, Tamago. Telur. ya, Telur. betul. Yasai, Yasai. Sayur. ya. Terus ini apa dibacanya? Kudamono. Bukan, ya. Yang nomor 7. Oh, nomor 7. Ini katakana dibacanya soseji. Soseji. Jadi apa? Sosis. Sosis. Ya, sosis. Ya, waktu itu sama Bobby Sensei sudah ya, Iya. soseji. Ya, ya sensei. Ya, ini sekarang nomimono, minuman. Nomor Mizu. 1, apa dibacanya nomor 1? Mizu. 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 Ya, pasti tahu artinya apa? Susu. Air. Iya, air kan ada pompa air si Mizu ya. Air putih. Iya, air putih. Iya, air bening ya. Kalau ini yang nomor 2, Ocha. Ocha. ya, Ocha. tahu ya Ocha ya. Kalau Teh. yang suka dengan ke Jepang-Jepangan pasti hafal Ocha itu apa. Kalau kocha, Teh. ya Teh. kalau kocha ini teh yang kita yang coklat. Ya, yang biasa kita minum di Indonesia. Kalau ini Q. Yu, ya gyunyu itu apa? Susu. Ya susu ya, gyunyu susu. Gyunyu nomor 4 itu sama dengan nomor 5 artinya. Kalau nomor 4 ini pakai bahasa Jepang, kalau ini bahasa serapan nomor 5 apa? Miruku. Ya, milk. Ya, milk gitu ya, milk. Ya, Berarti dua-dua boleh dipakai ya, Sensei? boleh. Boleh pakai yang nomor 4, boleh pakai yang nomor 5. Kemudian ini Jusu. ya jus. Ya, jadi apa minuman apa? Jus. Jus. Dari buah. Ya, Sari ini nomor buah. 7 nih minuman khas Jepang apa? Biru. Sake. Ya, sake. Sake. Ya, sake. Kalau biru mah bukan khas Jepang ya. Ini sake. Ya, seperti itu. Ya, jadi di sini ada kata kerja dan di sini ada kata benda. Nah, yang kita pelajari nanti adalah kata kerja sebagai predikat dan kata benda ini sebagai objeknya. Ini. Nah, di sini ada
kata benda, polanya adalah kata benda. Oh ini salah, ini bukan tempat ya, sumimasen. Kata benda, kemudian o, kemudian kata kerja transitif. Nah di sini jadi tadi kita sudah belajar kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang memerlukan objek gitu ya. Nah di sini kata kerja transitif adalah kata kerja yang disertai objek atau dikenai perbuatan ya objeknya itu dalam kalimat. Nah dalam bahasa Jepang predikat itu diletakkan di belakang. Ya, di belakang. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kan subjek, predikat, objek ya susunannya. Ya. Kalau bahasa Jepang subjek, kemudian objek, kemudian predikat. Kalau predikatnya itu kata kerja, maka objeknya itu di sebentar. Saya terangkan dulu. Kalau predikatnya kata kerja, baik kata kerja ataupun bukan, itu diletakkan di belakang. Tapi kalau predikatnya itu bukan kata kerja, ada cirinya, yaitu diakhiri dengan des. Ya, jadi kalau predikatnya bukan kata kerja, maka diakhiri dengan des. Mau kata sifat, mau kata benda, itu diakhiri dengan des. Kalau kata kerja, ya ini sesuai bentuk kata kerjanya, mau kata kerja apa. Kalau kata kerja mas, ya nanti pakai bentuk mas. Kalau bentuk T, ya nanti T. Kalau bentuk ta, ya ta. Kalau bentuk masan, ya masen. Ya, pokoknya kata kerja itu di belakang kalau sebagai predikat. Gitu. Ya. Kemudian di sini, sekalian ini ada partikel wo. Ya. Partikel wo yang ini, tulisannya itu wo kadang dibaca o, tapi hurufnya seperti ini, tidak pakai o yang hiragana itu yang seperti a ini ya, ini kan a. Nah o juga kan mirip ya seperti ini. Tapi kalau yang partikel atau kata bantu, wo-nya seperti ini o-nya. Ini tidak ada dalam kosakata. Ya, jadi huruf yang tidak ada dalam kosakata ya ini huruf O. Karena ini partikel, khusus partikel, tidak ada dalam kosakata gitu. Nah, partikel atau kata bantu O ini menyatakan bahwa kosakata yang diikutinya ini yang di depannya adalah objek kalimat. Ya. Jadi nanti objek itu bisa panjang, bisa benda, bisa kata benda apa ya, yang kata majemuk gitu bisa. Pokoknya kalau setelah itu ada o, berarti itulah objeknya. Nah, kalau ini yang kemarin wa yang sudah duluan, biasa setelah apa meletakkan wa itu kita setelah apa? Subjek. Objek. Ya, Subjek. setelah subjek ya, atau lebih tepatnya setelah pokok pembicaraan gitu ya, setelah pokok pembicaraan. Jadi kenapa setelah pokok pembicaraan? Karena kadang-kadang pokok pembicaraan itu tidak selalu kayak subjek ya, kayak umpamanya keterangan waktu, ya kan astawa gitu ya. Ya jadi wa ini mengikuti pokok pembicaraan, kalau o mengikuti objek. Seperti itu. Contohnya, ini kata kerjanya apa ini? Tabemas. Bemas. Ya, tabemas artinya makan. Objeknya bisa macam-macam ini. Kita baca ya, objek, wo, predikat. Gohan o tabemas. Kaite kudasai. Gohan Gohan wo wo Tabemas. Moichido sekali lagi. Gohan o tabemas. Gohan wo tabemas. tabemas. Sakana o tabemas. Sakana wo tabemas. Tabemas. Sakana o tabemas.
Sakana wo Tabemasu. tabemasu. Ringo o tabemasu. Ringo Ringo wo tabemasu. Hai. Gohan o tabemasu artinya apa? Makan nasi. Makan nasi. Sakana o tabemasu. Makan Makan ikan. ikan. Hai. Ringo o tabemasu. Nggak tahu. Ringo. Ringo apa itu? Oh, Ringo tidak tahu ya. Ada yang tahu Ringo? Ini sama orang. Ya. Kore wa Ringo desu. Oh, apel. Hai. Apel. Hai. Ya, sekarang kita pakai subjek. Coba baca dengan subjek watashi, kemudian objeknya ini, kata kerjanya tabemasu. Hai, ite kudasai. Watashi wa Watashi wa kohan wo tabemasu. gohan wo tabemasu. Hai, nomor 2. Watashi wa Sakana wo sakana wo Hai. tabemasu. 3. Watashi wa Ringo ringo tabemasu. tabemasu. Hai. Ringo wo tabemasu. Ya. Nah, sekarang ini bertanya, tapi yang ditanyakan ininya, objeknya. Yang ditanyakan objeknya. Jadi kata tanyanya ya di sini posisinya, di posisi objek. Karena ini yang ditanya adalah kata benda, kata tanya untuk menanyakan benda adalah nan atau nani. Jadi polanya tetap. Nah, ini objeknya pura-puranya nggak ketahuan makan apa sih objeknya. Nah, apanya itu pakai ini nani. Jadi polanya masih sama. Watashi wa nani o tabemasu ka, tinggal ditambah ka karena bertanya. Nah, ini kenapa di sini anata? Ya biasanya kalau jawabannya watashi, biasanya pertanyaannya kan anata gitu. Jadi anata wa nani o tabemasu ka? Hai, ite kudasai. Anata Anatawa nani wo tabemasu. tabemasu ka? Hai, ulangi. Anata wa Anatawa tabemasu ka? nani yo tabemasu ka? Hai, lagi sampai lancar mengucapkannya. Anatawa nani yo tabemasu ka? Sekali lagi. Anatawa nani yo tabemasu ka? Ya. Nani mo tabemasu ka? Ya, kamu makan apa gitu ya. Sekarang ganti minum. Oh, min. Anatawa Anatawa nani yo nomimasu ka? Anatawa nani o nomimasu ka? Hai, ite kudasai. Anatawa nani yo nomimasu ka? Anatawa nani o nomimasu ka? Anatawa nani yo nomimasu ka? Hai. Sekarang diganti membaca. Yomimasu. Anatawa nani yo yomimasu ka? Hai. Sekarang menulis. Kakimasu. Anatawa nani yo Nani o kakimasu ka? Hai. Kamu tadi apalagi ya tadi? Tadi apalagi kata kerjanya? mendengar. Ya, mendengar. Mendengar apa? Anatawa nani yo kikimasu ka? Melihat apa? Anatawa nani yo mimasu ka? Sampai di sini paham? Insyaallah sensei. Allah sensei. Alhamdulillah ya. Lemot. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Sebentar, Sensei. Ya, boleh. Sensei, jadi kalau untuk pertanyaan dalam kata kerja yang transitif ini tetap menggunakan nani wo gitu ya, Sensei ya? Nani Iya, plus Kak. wo gitu. Iya, jadi polanya tetap. Mm-mm. Sekarang tinggal kata tanyanya untuk menanyakan apa gitu. Kalau dalam bahasa Jepang, kata tanya yang digunakan itu untuk menanyakan apa. Kalau menanyakan benda, ya pakai nani gitu.
Ya, baik Sensei. Terima kasih. Kalau umpamanya menanyakan tempat, nanti kan pakai doko. Gitu. Kalau menanyakan apalagi yang udah menanyakan siapa, pakai dare gitu. Jadi posisi kalimatnya tetap tidak berubah. Hanya yang diganti itu yang hilang gitu. Kita umpamanya objeknya hilang. Maka kata tanyanya diletakkan di posisi objek. Kalau makan apel apa gitu? Kan apel apa berarti itu kan yang kemarin yang kata bantu no. Itu kan No. apel apa. Jadi apel umpamanya apel Jepang. Apel Jepang. Ya, apel Fuji, apel Jepang, apel Malang kan ada macam-macam. Ya, itu kan dua kata yang disatukan, bendanya satu. Kan udah diajari pakai kata bantu apa. Menggabungkan dua buah kata menjadi satu arti. Pakai no ya. Iya, no, pakai no yang menerangkan benda kan. Jadi si Jepangnya itu menerangkan apel atau Fuji itu menerangkan apel gitu. Jadi apel Fuji bagaimana? Itu bisa nggak pertanyaannya kayak ini kan tadi Bisa. anak tawa. Umpamanya kan apelnya tahu ya. Apelnya Ya. tahu, yang tidak tahu Fujinya kan. Iya. Ya berarti nannya itu diletakkan di Fuji. Jadi gimana? Anak Nanti. tawa. Gini, Nan. apel Fuji itu kan Fujino Ringo, ya kan tadi Fujino Ringo. Kalau apel Jepang Nihonno Ringo. Kalau apel Indonesia Indonesiano Ringo. Nah sekarang Ringonya mah tetap. Yang mau ditanyakan kan tadi jenisnya ya. Ya, jenisnya. Nano gitu. Jadi kan tadi Fujino Ringo. Oh. Nihonno Ringo gitu ya. Nah sekarang yang sebelah ini yang hilang, maka yang di sini yang dijadikan nan, nano ringo, deska gitu. Umpamanya makan apel apa, hanatawa, nano ringo. Jadi kan ini di sini ya masih tetap ya, hanatawa, nano ringo, oh tabemaska gitu. Oh iya. Iya. Jadi kalau untuk pemahamannya seperti itu. Nanti kalau untuk pengucapannya harus banyak latihan. Itu yang penting paham dulu. Oh, cara merubahnya begitu, gitu. Oh, Karimas Kak? Hai. Iya. Jadi kalau umpamanya membaca buku apa tadi? Membaca Yomimaska. Yomimaska gitu kan. Anatawa nani wo yomimaska. Kamu membaca apa? Kalau itu kan begitu. Nah, sekarang kamu membaca buku apa? Bukunya sudah tahu. Nano hong yomimaska. Iya, iya seperti itu. Marle Sang apa siapa Zian Sang? Apa Yasmin Sang yang jawab? Ya, jadi Yasmin. Ya, Jasmine Sang. Jadi anatawa nano ho yomimaska. Anatawa nano hong o yomimaska. Seperti itu. Ides Kak? Ides. Paham ya? Paham. Cuman Allah. ya, cuma tinggal melatih aja. Allah. Nanti kita latihan insya Allah. Nah ini sudah paham. Nah sekarang ini nih dalam bahasa Jepang ya, jadi ini kata benda. Ini kok tempat lagi ya. Salah nulis nih. Kayak copy paste. Dalam bahasa Jepang ada kosakata, kata benda yang menyatakan aktivitas. Nah itu tidak bisa menjadi predikat meskipun itu aktivitas ya, tidak bisa disamakan dengan kata kerja karena itu tetap saja kata benda gitu ya, tetap kata benda. Jadi aturannya harus aturan kata benda. Nah, supaya menjadi kata kerja itu harus pakai simas. Contohnya apa sih kata benda yang merupakan aktivitas? Contohnya ini nih, saka, sepak bola, itu kan aktivitas ya. Kemudian party, pesta. Kemudian benkyo,
Benkyo bukan kata kerja, itu kata benda. Belajarnya ini kata benda. Kemudian sukudai, PR. Kemudian denwa. Kan kalau di kita umpamanya, kamu lagi ngapain? Lagi telepon. Nah, telepon itu padahal kan nama benda ya, bukan kata kerja. Nah, dalam bahasa Jepang juga ada nih, denwa itu telepon. Nah, jadi harus pakai kata kerja shimasu. Shimasu itu artinya do, ya melakukan. Ya, contohnya takao shimasu. Kemudian ini patio shimasu. Benkyo shimasu. Sukudai o shimasu. Denwa o shimasu. Jadi melakukan sepak bola, melakukan party, melakukan belajar, melakukan PR, mengerjakan PR maksudnya. Kemudian menelpon, melakukan telepon gitu. Jadi harus pakai shimasu. Jadi tidak bisa umpamanya saya belajar bahasa Jepang. Watashi wa nihongo benkyo. Sudah, berarti predikatnya benkyo gitu, belajar. Itu nggak bisa. Karena bukan kata kerja itu. Jadi harus pakai shimasu. Watashi wa nihongo benkyo shimasu. Atau watashi wa benkyo shimasu. Nah, sekarang sama nih. Kamu melakukan aktivitas apa? Kan apanya ini di sini yang ditanyakan. Nah, ini kata tanyanya karena ini menanyakan benda. Ini kan tadi aktivitas ini termasuk kata benda. Jadi di sini kata kerja ini berupa aktivitas. Tapi golongannya adalah kata benda. Maka kalau ditanyakan kata tanyanya itu tetap nani. Nani. Jadi, nani o shimasu ka? Lakukan apa? Nani o shimasu ka? Nani o shimasu ka? Wakarimasu ka? Nah, ini. Nani o shimasu ka? Nanyanya kan begitu. Nani ini kanji nani ya, supaya ini aja. Apa namanya, membiasakan. Ini kanji ini nomor 3 dibacanya nan atau nani. Bisa nan, bisa nani. Artinya apa? Jadi nani o shimasu, nani o shimasu ka. Ini ditambahkan nih. Nani o shimasu ka. Nani o shimasu ka. Menanyakan kegiatan. Jadi kalau kita, kamu lagi ngapain sih, umpamanya gitu. Kamu sedang melakukan apa, gitu formalnya ya, bahasa bakunya. Kamu sedang melakukan apa? Anata wa nani o shimasu ka? Contohnya nomor 1. Coba dibaca, siapa yang baca nomor 1? Siapa yang mau belajar membaca hiragana? Yasmin. Yasmin bisa baca nomor 1? Yasmin tidak ada? Mauli Darsa? Ada Sensei, tapi saya kalau ini belum hafal sekali Sensei. Oh iya, baik dibacakan saja ya, tidak apa-apa biar cepat karena waktunya. Nah, ini Getsuyobi. Getsuyobi apa? Senin. Senin. Nah, setelah kata keterangan waktu, kita pakai kata bantu nih. Getsuyobi ni. Nani o shimasu ka? Berarti apa artinya? Apakah setelah hari Senin? Nggak ada kata setelah. Hari Senin melakukan apa? Maksudnya tadi saya menyebutkan setelah Hari. keterangan waktu. Ikuti kata bantu nih. Gitu.
Getsuyo bini pada hari Pada hari Senin. Senin. Nani o shimasu ka? Pada hari Senin. Apakah Apakah kegiatan Melakukan apa? melakukan? Oh, hari Senin lagi sedang apa gitu ya, Sensei ya? Lagi ngapain gitu. Jadi predikatnya kan di belakang. Kalau kita kan di tengah. Jadi kalau mengartikan subjek, kemudian ke belakang predikat, kemudian Iya. objek ke tengah gitu ya. Iya. Getsuyo bini pada hari Senin melakukan apa gitu. Jadi benkyo apa ini? Ginko ikimasu. Masih ingat? Lagi belajar. Ginko Sekolah. Pergi ke bank. pegawai. Pegawai Pergi ke kerja. bank. Kerja. ke bank. Ginko ikimasu. Pergi ke ke bank. bank. Jadi kalau mau dipakai lagi nih kata keterangan waktunya Getsuyo bini ginko ikimasu. Kalau mau ditambah subjek watashi wa Getsuyo bini ginko ikimasu. Terus ini nomor 2, nomor 1 lagi. Ini kayaknya fokus nih bikin ini. Kino nani o shimashita ka? Kenapa ini pakai shimashita? Lampau. Kemarin. Karena kino ya, karena lampau. Kino nani o shimashita ka? Kemarin melakukan apa? Di sini sakao shimashita. Apa artinya? Saka itu soccer. Bermain sepak bola. Iya, bermain sepak bola. Jadi kalau keterangan waktunya dimasukkan lagi gimana? Kino, sakao, Sakao shimashita. iya, kino, sakao, Shimashita. Desta. nggak pakai desta kan pakainya mas. Masa. Shimashita. Ya, Kalau- Sensei. Iya. Kalau melakukan Negatif apa tadi? lampau baru Shimashita. Desta. Kalau negatif lampau Baru Desita ya, Sensei ya. Umpamanya kino, watashi wa sakao shimasen desta. Sensei, itu Hai. sekecil katakana ya? Termasuk sekecil Ini, katakana? iya. Oke, makasih. Sensei. Saka, jadi kan ada ditekan nih, saka gitu. Soccer, saka. Saka. Oh, Mm-mm. Soccer sepak bola. bermain bola. Pemain bola apa bermain bola? Bermain, karena ini kan Bermain, simas, kata. melakukan. Oh, ya. Si Mas Iya. Taka itu tadi ya. Iya, melakukan. Nah, di sini, jadi kalau ada pertanyaan melakukan apa, di sini kan kata apa ya? Kata kerjanya melakukan ya. Melakukan apa? Nah, jawabannya itu bisa yang ini tadi. Nah, ini melakukan titik-titik, ya kan? Nih melakukan, ini objeknya. Melakukan titik-titik. Melakukan sepak bola, melakukan pesta, melakukan belajar, melakukan ini PR, melakukan telepon, ya menelpon gitu. Itu kalau ditanya si Maska. Tapi bisa juga jawabannya tidak dengan si Mas, tapi dengan kata kerja yang lain. Jadi umpamanya kamu melakukan apa? Saya makan, berarti kan nggak pakai si Mas, pakainya tabemas. Umpamanya saya makan nasi, gohango tabemas. Wakarimasu ka? Mas. Lama jawabnya, berarti masih abu-abu nih, Sensei. Ya, Masih loading ya, loading. Bismillah Sensei. Ya, bismillah. Ya Allah. Jadi kalau di bahasa Indonesia juga kan sama, kalau ditanya melakukan apa? Oh, saya melakukan apa sih? Melakukan apa yang kalau ada bahasa Indonesia yang ada melakukan nggak ada ya?
nyapu gitu. Kalau nyapu kan itu udah kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada melakukan nyapu, tidak ada kan ya? Nggak ada. Jadi kalau dalam bahasa Jepang tadi ada kegiatan yang harus pakai simas. Melakukan sepak bola gitu. Melakukan. Jadi kata benda yang harus jadi predikat, maka ditambah simas, tambah melakukan. Jadi belajar itu kata benda. Kalau dia mau jadi predikat, maka harus ada simasnya, karena dia bukan kata kerja. Tapi kalau umpamanya melakukan yang lain, yang kata kerja ya langsung saja. Umpamanya saya minum, berarti watashi wa nomimasu. Minum apa? Jus wo nomimasu. Jadi kalau pertanyaannya simas, jawabannya bisa dengan simas, bisa dengan kata kerja yang lain. Jadi kalau olahraga pakai simas gitu, Sensei. Iya, Olahraga apa aja? olahraga kan undo ya, itu undo juga olahraga, itu bahasa Jepangnya undo, tapi itu bukan kata kerja, jadi harus pakai simas. Enggak, Lari. maksudnya selain sepak bola misalnya kayak Iya, bulu Lari, tangkis lari. misalnya atau tenis ya kan, badminton iya. Oh, pakai simas. Supotsu Tenis, shimas. Hmm? Supotsu shimas. iya sports, ya itu juga harus pakai simas, karena itu kata benda. Kalau jadi kata kerja harus pakai simas. Ini ada kata nan. Kata tanya nan, artinya tadi apa ya? Sudah tahu kan? Ini kanjinya. Melakukan apa? Ini kanji yang nomor 4 ini dibacanya nan. Artinya apa? Fungsinya untuk menanyakan apa tadi? Kalau nan, menanyakan apa? Menanyakan kata benda. Ya. Nan atau nani fungsinya menanyakan benda. Gitu. Bukan menanyakan siapa, bukan menanyakan tempat, bukan menanyakan kata tunjuk, tapi menanyakan benda. Artinya apa? Kanjinya ini. Nah, kenapa ada nan, ada nani? Ya kan kadang ditulisnya dalam kanji sama seperti ini semua gitu. Tapi kita kadang bacanya harus nan, kadang harus nani. Gimana membedakannya? Nah, ternyata ini ada aturannya. Nih. Ada di ya. Dulu saya pas waktu ke Jepang kok orang Jepang kalau misalnya kita ngomong nggak jelas, terus dia ngomong nani gitu. Apa itu kan? Suruh ngulang gitu. Kayak kita suruh ngulang tadi ngomong apa gitu kayak gitu. Iya. Oh. Maksudnya dia nggak ngerti apa gitu, kayak kita juga gitu apa gitu. Oh, jadi nani gitu ya. Nani itu pokoknya artinya apa gitu. Oh iya. Nah, ini ada tapi kanjinya sama nih seperti ini, tapi kadang tulis dibaca nan, kadang nah. Nah, di sini ada aturannya di buku. Bukunya udah pada punya belum? Belum. Sudah. Ini kalau setelah nan itu hurufnya diawali dengan, jadi setelah kanji ini setelah kanji nomor 4 ini, huruf berikutnya adalah ta, da, atau na, maka kanji ini dibaca nan. Contohnya, ini nan, deska, ini kan da ya, da, di, du, de, do gitu ya. Ini bukan da saja, maksudnya di deretan ini ya.
deretan ta, di deretan da, di deretan na. Jadi kalau ini nih nomor 1, Sensei ganti pakai kanji. Nah ini kita gimana nih? Ini sorewa nani deska atau nandeska ya, gitu umpamanya. Oh ternyata di sini ada di barisan huruf ini nih da di du de, ini kah da di da ji zu de ya, de do. Nah berarti ini dibacanya nan, bukan nani. Sorewa nan deska itu. Ini juga sama. Jadi seperti itu. Apa itu? Terus apalagi ya yang nani? Serewa nandeska, apa itu? Ya apa itu? Nah kalau umpamanya nan yang bukan ini apa ya? Nani ga ya umpamanya. Ga kan tidak ada di sini. Nani ga arimaska, nani ga tulisannya seperti ini juga, nani. Tapi umpamanya di sininya ada ga. Jadi ini dibacanya bukan nan lagi, tapi nani. Nah, Jadi udah. kalau nani diikuti kata-kata apa Sensei untuk membedakannya? Kalau nan tadi kan harus ada di depannya diikuti oleh dadidu dedo. Kalau Bukan nani dedo, ini nih hurufnya nih. Barisan ta, Oh. barisan da, barisan na. Jadi barisan ta Ta. kan ta, ci, ci, te, to. iya. Kan? Nah, pokoknya kalau ada huruf nan, kemudian huruf kosakata berikutnya diawali huruf ta, huruf ci, huruf t, dan sebagainya yang ada di baris ini, maka dibaca nan. Kemudian ini juga yang di baris da. Berarti da, ji, zu, de, do. Ya kan barisannya ini juga dibaca nan. Kemudian kalau di barisan na, berarti apa yang di barisan na? Na, ni, nu, ne, nu. Iya, kalau ada di barisan itu juga dibacanya nan. Selain itu dibacanya nani gitu. Baik. Arigato Sensei. Ini hanya pengetahuan saja ya, hanya pengetahuan saja. Nanti juga dengan kebiasaan itu akan ini sendiri gitu. Jadi udah tahu ini dibacanya nan, ini nani gitu, udah dari kebiasaan berbicara gitu. Nanti sudah refleks sendiri, nggak harus nginget-nginget begini, nggak usah. Cuma ini kalau barangkali nanti ada yang tanya, ini kenapa ada yang nan, ada yang nani, penjelasannya seperti ini gitu. Itu aja ya, buat pengetahuan aja. Hai, coba ditanya, coba dijawab nomor 1. Ini ada gambar nih. Minasan, sore wa nan desu ka? Ada yang jawab? Sensei nanyain gambar ini ya. Apa? Sorewa ringo desu. Hai. Itu suaranya Yasmin ya? Marley. Oh, Marlita. Coba Yasmin sekarang biar beda suaranya. Sore wa ringo desu. Ya jadi bisa bedain. Itu Yasmin yang tadi itu. Tapi mirip suaranya. Mirip suaranya. Iya, sama-sama mahasiswa. Kalau kita pantas ibu-ibu pintar. udah ada sember Ibu sih. beda. Pantas pintar Sensei dia. Pantas pinter-pinter. Pinter-pinter, Iya. masih Masih ini, encer ya. masih Iya, fresh. masih masuk. Kalau kami Nggak mah, apa-apa. aduh. Tapi meraba-raba. mereka berarti sabar, mau belajar sama emak-emak. Iya, mama-mama kepala 5. Aduh, elah. Aduh. Sabar ya Sensei dia. Iya, nggak apa-apa. Ini nomor 2, jawabannya bebas ya. Bagaimana ini tadi kan sudah dibahas nih. Nanohon desu ka? Kira-kira jawabannya apa? Kalau ada pertanyaan, nanohon desu ka? Nani. Siapa aja yang jawab boleh. Nanohon. Nah, berarti ini satu kata, tapi kata majemuk nih karena ada no. Kalau aku jawab eigo no hon desu, bisa nggak Sensei? Hon itu Boleh. Hah?
Oh, itu buku kan ya? Iya, Oke. iya. Aigo no hon desu. Iya. Bagus ya. Ya, ibu-ibu ayo jawab. Sama bapak-bapak. Ya, Ketinggalan sekarang Sensei. nomor Biar yang muda 3. yang maju. Nomor 3. Ini sudah dipelajari ya kata bantu D yang kemarin. Menyatakan sarana atau alat. Coba jawabannya kira-kira apa? Nande Tokyo e ikimasu ka? Nande Tokyo e ikimasu ka? Apa artinya dulu deh biar gampang. Nande Tokyo e ikimasu ka? Pergi Apakah naik kamu pergi ke Pergi. Tokyo? Pergi. ke Pergi ke Tokyo Tokyo. dengan apa? Iya. Seperti tadi. Marle ya. Coba dia sang jawab. watashi wa Mm-mm, hikoki de mm-mm, Tokyo e mm-mm. ikimasu. Iya. Dia sang berapa usianya ini? Bukan mama ya. Mama. Kan pinter. Mama juga pada pinter. Iya betul ya. Jadi hikoki de Tokyo e ikimasu. Artinya pergi ke Jepang dengan hikoki. Pesawat. Iya dengan Iya pesawat. pesawat. Ya. Iya betul. Pesawat. Baik, ada yang mau coba coba siapa ya? Chandra Sang, pergi ke Jepang dengan mobil. Sebentar. Chandra Sang tidak ada, Taufik Sang? Pune, Ya, Pune boleh. Pergi ke Jepang. de Tokyo. Mas. Baik, ulangi. Sebentar ya, ada itu sebentar. Oh, ya udah. Siapa? Maulidar Sang. Hai. Pune de Tokyo ikimashita ka Hai, deh. ikimashita. Ya, boleh ikimas, boleh ikimasta, tapi karena di sini pertanyaannya ikimas, jawabannya ikimas lagi, ya. Hai, kalau pergi dengan mobil bagaimana Maulidar Sang? Kurumade Tokyo e ikimasu ka? Ikimasu. Hai, desu ne. Yasmin Kurumade pergi. Tokyo e ikimasu. Ya, pergi dengan sepeda. Ayo Yasmin. Ada nggak? Oh, maaf sih, kenapa? Pergi ke Tokyo dengan sepeda. Sepeda apa ya? Aku lupa. Jitensa. Oh. Jiten. Hai. Aduh. Jitensa. Jitensa de. Jitensha de Tokyo ni ikimashita. Tokyo e. Tokyo e. Watashi wa jitensha de Tokyo e ikimashita. Hai, desu. Katanya, kapan nyampenya ya Jitensa de ke Tokyo? Ya itu kalau dari Indonesia, kalau perginya cuman dari tetangga kotanya kan bisa aja. Lika Sensei gimana, waktunya udah habis ya? Belum ya, baru berapa menit lagi nih, bentar. Sebentar. Ya sedikit lagi dia Sensei. Ya, biasanya juga pada sampai molor setengah jam. Ya, biasanya nanti kalau umpamanya ada yang mau live, kalau waktunya sudah habis, boleh silahkan. Kalau ada yang mau diteruskan juga boleh. Baik. Ini kata bantu D yang digunakan dalam pola kalimat seperti ini ya. Kalau tadi D yang tadi kita bahas itu menyatakan apa? Yang tadi kan kata benda, kemudian D, kemudian kata kerja. Contohnya kuruma de ikimasu, hikoki de ikimasu, fune de ikimasu ya. Itu kan kata benda, kemudian D, kemudian kata kerja.
Itu fungsinya apa? Masih ingat ininya? Apa namanya? Kata bantu kata benda ya, Sensei? Iya, kata bantu D-nya berfungsi sebagai apa kalau yang tadi? Alat ya, Sensei. Iya, alat. Alat. Iya, betul, biasa. Jadi sebagai alat atau sarana. Jadi kata bantu D yang diletakkan setelah benda, kemudian kata kerja tadi menyatakan bahwa kata benda yang di depannya itu adalah alat atau sarana, gitu ya. Contohnya boru pendek kaki mas. Tadi kaki mas apa? Kaki mas menulis. Ya, jadi kalau boru pendek kaki mas artinya Pulpen untuk menulis. iya menulis dengan pulpen. Ya, jadi menggunakan pulpen maksudnya sarananya gitu ya, bukan menulis berdua bareng pulpen, bukan ya. Dengan pulpen, menggunakan pulpen. Nah sekarang kalau di sininya masih kata benda, tapi kata bendanya itu berupa tempat, kemudian D, setelah itu kata kerja. Contohnya kata tempatnya umpamanya sekolah ya, gakko D, kemudian menulis kaki mas. Kaki mas. Kaki, menulis kaki, pakai kaki kalau menulis, bukan pakai tangan. Kalau menulis ingat-ingat pakai kaki ya dalam bahasa Jepang itu. Baik, Sensei. Ya, jadi gakko de kaki mas. Menulis di. Nah, kalau ini bukan dengan lagi, artinya di. Jadi menyatakan bahwa tempat yang di depan kata bantu D ini, ya kosakata yang di depannya itu adalah tempat terjadinya suatu kegiatan. Nah, jadi kenapa ada keterangan seperti itu? Karena D dan ni itu sama artinya di, mengikuti tempat juga. Jadi nanti ada kata bantu ni yang mengikuti tempat. Contohnya gakko ni sensei to aimasu umpamanya ya. Terus ada lagi gakko de sensei ni aimasu umpamanya sensei to ya aimasu. Nah, itu apa bedanya? Nah, enggak seperti itu. Jadi kalau D berarti di tempat itu melakukan kegiatan. Kalau ini tidak ada kegiatan. Kalau ini tidak ada kegiatan. Contohnya apa ya? Contohnya apa, Lika Sensei? Oh, jadi Partikel D sama ni maksudnya dia Sensei. Ya. Kalau partikel D itu apa ini sedang menyatakan tempat ya? Yang artinya di. Sedang menyatakan tempat yang artinya di. Jadi kalau misalnya Tokyo de hatarakimasu berarti bekerja di Tokyo. Nah, tapi kalau misalnya Tokyo ni hatarakimasu itu kan beda, yang satu D, yang satu ni. Itu sama-sama juga artinya bekerja di Tokyo, cuma di Tokyo-nya itu seolah-olah ada jangka waktu yang cukup lama. Kalau kalau dia Sensei bilangnya ada kegiatan. Tapi keduanya baik itu pakai D ataupun pakai ni sama-sama menyatakan tempatnya di Tokyo gitu maksudnya, mungkin seperti itu. Ya. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Nanti kita coba lihat lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, di sini contohnya ekide shimbungo yomimasu. Ya, jadi membaca koran di stasiun. Ya. Membaca Sensei, surat kabar. mau bertanya Sensei. Ya. Simbol. Yomimasu. Apa Maulida-san, Dozo? Ya. Sensei, berarti
peletakan kata bantu wo, de dan to itu nggak bisa sembarangan ya. Maksudnya seperti tadi kan ada pertanyaan ana tawa nani wo kakimasu ka. Nah, itu kan pertanyaan. Kemudian kan ada juga pertanyaan nande Tokyo ikimasu ka. Nah, itu bagaimana cara kita bisa membedakannya? Ya, berarti sesuai fungsinya kan, sesuai fungsinya Maulidarsa. Jadi wa itu mengikuti subjek atau pokok pembicaraan. Kemudian kalau de atau ni itu mengikuti contohnya nama tempat gitu ya. Jadi kalau de sama ni nanti ada beberapa fungsinya, tapi yang sudah kita pelajari kan mengikuti tempat dan mengikuti benda yang menyatakan alat, ya kan? Iya. Nah, kemudian kalau wo itu khas, kalau wo itu gampang ya karena dia fungsinya hanya satu, hanya menyatakan objek. Jadi kalau wo itu diletakkannya setelah objek gitu. Baik. Ya, dan cara menyusun kalimatnya dalam bahasa Jepang itu jadi objek wo predikat. Pokoknya yang pokoknya itu yang pentingnya gitu ya. Predikat itu di belakang. Pertama itu predikat di belakang. Kemudian objek diikuti kata bantu gitu. Baik. Baik, Sensei. Berarti itu kata bantu kan di pembelajaran sebelumnya juga ada kata bantu untuk kata tunjuk, kata bantu untuk kata kepemilikan, kata bantu untuk kata benda. Itu tergantung penempatan kalimatnya berarti Sensei ya? Ya, tergantung fungsinya ya. Tapi kalau yang kata bantu yang lain itu kan kayak no gitu, de, ni, to, itu nanti fungsinya kan macam-macam. Iya. Ada macam-macam. Nah, kita harus paham fungsinya. Tapi kalau wa dan wo itu kan gampang, hanya wa itu setelah pokok pembicaraan atau setelah subjek, kalau wo setelah objek. Setelah objek, baik Sensei, terima kasih. Sensei, boleh enggak nih wo-nya objeknya di depan, terus subjeknya di tengah, baru predikatnya di belakang? Itu enggak boleh karena susunannya subjek, objek, predikat. Baru predikat. Ya, baik Sensei. Terima kasih. Jadi kalau umpamanya nih kita mau menerjemahkan ke bahasa Jepang, subjek, predikat, objeknya sudah tahu ya. Umpamanya saya menulis hiragana, kan saya subjek, menulis predikat, hiragana objek. Saya watashi wa harus diikuti wa gitu, karena subjeknya watashi diikuti wa. Kemudian karena objeknya Nihongo, katakana, menulis katakana. Iya. Berarti katakana wo. Baru menulis predikat. Nah, ini yang agak bingung karena itu posisinya berbeda karena predikatnya di belakang. Iya. Tapi baik Sensei. Kalau sudah terbiasa nanti nggak bingung lagi kok. Jadi kalau ekide simbungo yomimas, apa artinya? Membaca surat kabar koran surat kabar di stasiun. Ya, jadi mengartikannya dari belakang ya. Depato de tabako, depato de tamago kaimas. Kaimas itu membeli. Membeli telur. Membeli telur di departemen store. Ya. Nihongo benkyou shimasu. Belajar bahasa Jepang di Jepang. Iya, begitu. Menerjemahkannya dari belakang. Ini ada dua lagi. Maseng, masyo. Nah, masengka itu kalau masen itu kan ini ya, apa namanya, bentuk negatif ya.
kata kerja masen. Umpamanya ikimasen, kakimasen, nomimasen, tabemasen, itu kan negatif ya. Iya. Tapi kalau pakai ka itu bisa menjadi sebuah ajakan. Sama ya seperti bahasa Inggris kan ada ya. Tidak maukah kamu membukakan pintu gitu ya. Would you mind not opening the door please, umpamanya gitu ya. Nah, bahasa Jepang juga ini padahal mengajak gitu. Umpamanya Ishoni Tokyo nih. Ishoni Tokyo ikimasen ka? Itu kan artinya tidak pergi ke Jepang bersama-sama. Tidakkah pergi ke Jepang bersama-sama? Itu maksudnya mah yuk ke Jepang bareng-bareng yuk gitu. Ya. Jadi masenka ini adalah ajakan dalam bentuk halus ya, dalam bentuk hormat. Jadi umpamanya ochao nomimasen ka? Apa artinya? Mau minum ocha? Iya, maukah minum teh? Maksudnya kalau bersama-sama pakai ishoni. Ishoni ochao nomimasen ka? Ishoni ochao nomimasen ka? Kalau bahasa gaulnya mah minum teh bareng yuk gitu, ngeteh bareng yuk gitu. Nah, itu ya. Jadi masenka. Coba siapa yang mau membuat kalimat pakai masenka? Maukah belajar bahasa Jepang bersama-sama? Bagaimana? Kayaknya ini ya tugasnya harus menulis kalau berbicara masih lama ya mengingatnya. Nah, itu pokoknya seperti itu ya. Masenka untuk apa? Mengajak. Ya, mengajak. Nah, ini ada lagi nih. Kata kerja ditambah masho. Kata kerja tambah masho. Itu di sini ekspresi untuk mengusulkan secara aktif dan mengajak. Jadi kita usul, tapi sambil sebetulnya mengajak. Gitu ya. Thank you shimasho. Contohnya, benkyo shimasho. Ikimasho. Belajar yuk gitu ya, belajar yuk, ngajak gitu ya. Ikimasho. Nah itu masho, pakai masho itu juga mengajak ya. Tabemasho. Tapi kalau yang tadi kalau maseng itu lebih hormat ya, maseng lebih hormat, mengajak dengan hormat. Kalau ini kan kayaknya bahasa buat ini ya, lebih apa namanya, lebih akrab. Nah, ini ada satu lagi nih kata bantu nih. Ini mah gampang sebetulnya. Kata bantu to. Kata bantu to. Yang diletakkan di antara dua kata benda. Jadi kata benda to, kata benda. To di sini artinya dan. Artinya dan. Nanti kata bantu to ada fungsi yang lain. Ada fungsi yang lain. Kalau yang di sini artinya dan. Umpamanya contohnya watashi to sensei. Yes. Saya dan sensei. Nikuto tamago. Daging dan telur. Saketo jus. Ya ini ya. Gambarnya saketo jus. Sake dan jus. Baik, sudah. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Tidak ada ya? Kita berlatih sebentar, ini nomor 1. Dilihat gambar ini, dilihat gambarnya. Baik, nomor 1 Mauli Darsang.
Sore wa dare desu ka? Bisa jawab? Dari gambar ini kalau ada pertanyaan. Sore wa dare desu ka? Nami. Ya, boleh siapa aja yang mau jawab. Miruku. Miruku tadi. Dare menanyakan apa? Oh, siapa? Ya, berarti sore wa dare desu ka? Jawabannya Siapa? dari gambar ini. Nah, ini ada sang. Nah. Berarti ini nama orang. Ya. Yukiko. Jadi jawabannya apa? Sore wa Yukiko desu. Iya, sore wa Yukiko-san desu. Ya, jangan lupa san. Yukiko-san. Ya, Ya, desu. Yukiko-san desu. Nomor 2. Yukiko-san wa nani o shimasu ka? Ngapain? Yukiko-san wa nani o shimasu ka? Sedang apa Nomimas. Yukiko? Minum susu. Nomimas. Bagaimana jawabannya? Miruku nomimas. Iya, betul ya. Coba Tandrasang, Yukiko sedang minum susu. Yukiko sangwa miruku nomimas. Kata ininya udah belum? Kata bantu objeknya. Oh. Ya, ulangi. Namanya siapa tadi? Yukiko. Yukiko sangwa miruku wo nomimas. Hai, desu ne. Bagus ya. Nomor 3. Yukiko-san wa nanji ni. Ya, ini pertanyaannya nanji. Ada di nanji ya. Yukiko-san wa nanji ni miruko nomimasu ka? Jadi yang diganti ini aja nih. Kata tanyanya. Diganti dengan jawaban. Gimana? Siapa yang mau jawab? Jasmine-san. Hai, Jojo. Yukiko-san wa shichi ya, shichi. Ah, Shichi ni hai. miru o nomimasu. Hai, bagus. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada kata tanya, kalau umpamanya apa ya namanya? Kalau tertulis, kalau menjawab secara tertulis, lihat aja kata tanyanya ada di mana. Nah, itu kata tanyanya yang dihapus diganti jadi jawaban gitu. Di sini dare, oh dare ini diganti, yang lainnya tetap kaknya hilang gitu. Ini nani, oh naninya diganti, kaknya hilang. Di sini juga ada nan. Oh, ini jawabannya diletakkan di sini. Kemudian kaknya dihilangkan. Gitu cara menjawabnya. Baik. Ini ada lagi. Nomor 1. Poppy masih ada? Tidak ada? Ada tapi baru sampai. Mau jawab tidak ini? Nomor 1. Kazoku wa nani o shimasu ka? Tadi apa tadi kata sensei harus diilangin? Ini kata tanyanya diganti jawaban. Kazoku wa nani o shimasu ka? Kazoku wa tabe. Aduh pas deh. Ya, ini melakukan apa? Nah, melakukan makan. Umpamanya makan malam ini, makan malam. Dinner. Yugohang ya. Kalau makan malam tuh yugohang. Jadi di sini diganti yugohang. Diganti Ini tabemas lagi ya. iya tabemas. Kazoku wa gohang o tabemas gitu ya. Dan saya katanya itu tuh yang diganti kata tanya doang. Katanya kok ini simasnya diganti. Nah ya kan tadi nanya. Kalau melakukan simas itu kan bisa jadi simas, bisa diganti kegiatan yang lain, ya kan? Tadi udah dijelaskan. Nah ini sekarang doko de. Tabemasu ka? Apa artinya? Berarti Di mana menanyakan dia? apa doko? Di mana? Iya, berarti menanyakan tempat. Ya, jadi jawabannya apa? Uya,
Restoran. Iya, di restoran. Wede tabemas. Gimana? Iya, Ulang. hea Raca. de tabemas. Restoran de. Coba. Restoran de tabemas. Hai, restoran de tabe. Kalau di rumah bisa, rumah. Ini kan di restoran tuh udah ada tulisannya. Oh, iya, sorry. Saya tidak lihat gambar. Sesuai gambar atuh. Bang Taufik Saya mah di tidak rumah. lihat gambar. Nomor 3 nih, nanjini tabemasu ka? Siapa yang mau jawab? Jam berapa? Hmm. Jam berapa makan? Biasang, jawab biasang. Nanjini tabemasu ka? Hachiji ni tabemasu. Hai, hachiji ni tabemasu. Hai, siapa yang mau jawab nomor 4? Kazoku wa doko de nanji ni nani o shimasu ka? Panjang. Borong. Tuhan. Sebetulnya ini tadi udah ada di sini jawabannya semua, cuman yang nomor 4 ini digabungkan. Si kazoku teh, ya si kazoku wa, di mana, jam berapa, ngapain gitu ya. Di mana, jam berapa, ngapain. Ya udah tadi kan udah dijawab semua, tinggal diganti-ganti aja ke Makan sini. malam jam 8 di restoran. Ya, coba gimana? Ayo Chandra kita coba. Bahasa Jepangnya, Pak. Nah, lu. Nggak apa-apa, ya coba dulu. Apa ya? Kazoku wa gohan wo tabemasu. Nanji ni Reji. Kan Nanji pertanyaan diganti ini nih doko diganti Hachi. ini diganti ini diganti Hachini. Nanji ini itu kan jam berapa diganti Hachiji. Hachiji ni. Hachiji. Ya. Restoran. Restoran Raca. Yes. jadi doko menanyakan tempat diganti restoran ya kan. Nanji menanyakan jam diganti hachiji. Nanio shimasu ka tadi makan malam. Gohango udah yang gampang gohango tabemas makan nasi gitu ya. Apa makan sushi boleh. Kazoku wa restoran de Restoran. hachiji ni Hachiji ni. sushi o tabemas. Tabemas. Iya, cara menjawabnya gitu ya. Kazoku wa restoran de hachiji ni gohan o tabemasu. Wakarimasu ka? Mas. Paham ya? Jadi yang mau disampaikan di sini adalah pemahamannya. Minasang sudah pahamkah? Wakarimasu ka? Insya Allah. Ya, insya Allah ya paham. Mudah-mudahan dimudahkan pemahamannya dan untuk melancarkan dilatih lagi. Nanti kalau ada yang lupa-lupa boleh ditanyakan sama sensei yang mana aja boleh silahkan. Aija, minasang. Watashi no jugyo wa kore made owarimasu. Domo arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, Sensei. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, Sensei. Semoga sensei dia sabar. Rika Sensei silahkan Hai. gimana ini? Kalau boleh saya menyimpulkan sedikit aja dari ini pelajarannya dia Sensei. Jadi gini Minasang, kalau misalnya sedikit aja nggak sampai 2 menit. Kalau misalnya di akhir kalimat itu bukan kata kerja, kita pakainya des. Misalnya apa? Watashi des atau enggak Tokyo des. Kalau predikatnya di akhir kalimat itu kata kerja, itu ada 2 macam. Ada yang pakai objek kemudian kata kerjanya, ada juga yang kata benda kemudian simas. Cuma ada itu dua macam. Misalnya gohang o tabemas. Gohang ada objeknya berarti kata kerjanya tabemas. Tapi kalau misalnya kata kerja seperti saka atau bukan kata kerja, kata saka, pati gitu kan maksudnya dia kata benda, belakangnya diikuti oleh simas. Nggak pakai o. Jadi bukan saka o saka simas boleh, saka o simas itu sama-sama artinya bermain bola.
yang satu sakashimasu, sakao shimasu. Tapi kalau gohang shimasu nggak ada, gohang o tabemasu. Misalnya gitu. Terus yang kedua, tadi tentang partikel D. Partikel D itu ada penggunaannya 2 sampai dengan saat ini. Yang satu untuk menyatakan memakai kendaraan, memakai alat, misalnya basude, haside, itu artinya memakai alat. Atau di sini lebih banyak contohnya kendaraan. Yang kedua, menyatakan tempat. Tokyo D, restoran D, itu menyatakan tempat. Kemudian ajakan tadi ajakan satu kali ada yang memakai kalimat negatif. Ikimasen ka, nomimasen ka itu memakai kata bentuk kata negatif tapi maksudnya ngajak. Itu kurang lebih seperti ini. Seperti kalau misalnya kita nanya, kamu mau nggak jadi pacar saya gitu kan ya. Misalnya ya, itu ada kemungkinan si penanya itu mengikuti atau menolak. Nah, pada saat itu kita bertanya dengan sopan, itu menggunakan kalimat negatif seolah-olah dia akan menolak gitu ya, ada kemungkinan menolak. Jadi ikimasen ka, kalau misalnya kita nanyanya ikimasu ka, itu ada sedikit nuansa ajakan yang agresif gitu ya ini. Dua-duanya boleh tergantung bagaimana pada saat itu minasang ingin mengekspresikannya. Tapi kalau misalnya mau bilang apa seseorang jadi pacar kita gitu, itu pasti pakainya negatif. Kamu mau nggak jadi pacar saya? Koibito nih narimasen ka gitu, karena kan ada kemungkinan ditolak. Seperti itulah kurang lebih nuansanya. Kalau yang ikimasho itu ajakannya sangat tegas gitu. Ayo kita pergi, ayo kita belajar gitu. Ikimasho, menkyoshimashou itu ini apa? Tegas. Tapi kalau menkyoshimashou ka, mau nggak kamu, mau tidak Anda gitu. Mungkin maksudnya seperti itu. Ya udah itu saja sepertinya untuk kesimpulan hari ini. Mohon maaf agak berlebih waktunya ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, tapi insya Allah akan ada latihan-latihan berikutnya. Hai, demikian minasang, saya tutup Jugyo hari ini. Dia sensei to minasama kyo wa domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama. Arigatou gozaimasu. Rika sensei. Minasang o genki ni. Mata Ya, imasho. mata. Sugino Mata Jugyo de. Hai.